Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama saya Putra Gara dalam acara Bincang Pagi. Bincang Pagi kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Lurah Tengah Bapak Awan Sundawan. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya. Pak Awan ini Lurah Tengah yang ada di wilayah Cibinong. Karena pemerintahan Kabupaten Bogor ada di kota Cibinong ya Pak ya. Tentu beliau memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Bahkan terkait dengan berbagai program pun bisa jadi salah satu tolak ukurnya adalah Lurah Tengah. Ini Pak, coba bisa ceritakan ke kita tentang seputar Lurah Tengah ini sejak Bapak pimpin seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita semua mengetahui bahwa Kelurahan Tengah merupakan jantung ibu kota Kabupaten Bogor. Maka oleh karena itu, Tengah saya coba untuk lebih menjadi contoh dari kelurahan-kelurahan yang ada di kabupaten, dari 19 kelurahan. Saat saya masuk, kita mengetahui keseluruhan bahwa masyarakat kita sudah berbeda saat sekarang dengan masyarakat dulu, terutama di kelurahan. Jadi kita tidak bisa hanya bicara, tapi kita berbuat. Maka dengan demikian, begitu saya tanggal 12 Agustus saya dilantik menjadi Lurah Tengah, langsung saya berbuat bebenah kantor. Kalau orang Sunda bilang bebenah kantor. Jadi dengan bebenah kantor, dengan kantor saya yang buat nyaman, indah, dan sejuk, ini bisa diikuti oleh masyarakat. Jadi saya selaku warga, selaku lurah, itu tidak perlu lagi menegur atau mengajak lagi masyarakatnya. Tapi saya mencontohkan secara langsung. Ini keinginan daripada masyarakat saat sekarang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi begitu 12 Agustus ya, 12 ya, Agustus Pak Lurah dilantik, beliau langsung action dengan berbenah di lingkungan kantor dulu Pak ya. Betul. Setelah lingkungan kantor mungkin ada gebrakan apa lagi Pak waktu itu Pak? Jadi kalau dengan lingkungan kantor saya gebrak, maka dengan demikian saya dengan mudah ada satu PR yang selama ini dianggap begitu berat, yaitu adanya satu aliran ya irigasi yang tadinya lancar sekarang tertutup oleh sampah. Ini dijadikan satu permasalahan besar oleh masyarakat. Namun pada saat sekarang saya ajak masyarakat untuk kembali bebenah dengan cara bergotong royong, toh bisa. Jadi caranya kayak gimana Pak? Kerja bakti. Dan saya sebagai lurah jangan kita merasa jadi jagoannya, justru kita sebagai pelopornya. Saya turun tangan. Bapak turun terjun langsung. Terjun langsung. Membersihkan kali tersebut. Ikut serta membersihkan. Dan saya berterima kasih kepada Camat Cibinong yang telah menyupport, mendorong, begitupun Kepala Dinas DLH yang membantu dan menyupport saya menyediakan angkutan sampah pada saat itu. Lancar. 3 kali 3 minggu kita kerja bakti, selesai. Tidak ada permasalahan. Agustus, September, Oktober, berarti 3 bulan jalan ini langsung bikin gebrakan dari mulai bebenah kantor, lalu bebenah lingkungan. PR terbesarnya adalah saluran atau irigasi yang tertutup. Betul. Sekarang udah lancar. Betul. Dan terjun langsung, bukan sekedar nunjuk sebagai tidak bisa. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Justru kita sebagai lurah ini menjadi panutan untuk masyarakat, karena kita sudah diberikan kepercayaan penuh oleh Bupati untuk membereskan, untuk membimbing, untuk membina, untuk mendorong dan melayani ya. Dan melayani paling utama melayani. Iya. Terutama. Ya pemirsa, luar biasa seperti yang Pak Awan tadi bilang terkait jabatan beliau sebagai Lurah Tengah, di mana Agustus beliau dilantik lalu melakukan
semacam gebrakan di lingkungannya, lingkungan kantor lalu lingkungan masyarakatnya, dan ini salah satu progres yang sangat luar biasa. Untuk bincang selanjutnya kita jeda sesaat. Jumpa kembali bersama saya Putra Gara dalam acara Bincang Pagi. Bincang Pagi melanjuti obrolan kita dengan Lurah Tengah, Bapak Awan Sundawan, terkait dengan program yang sudah beliau lakukan pasca beliau dilantik Agustus bulan kemarin. Jadi Pak, menarik tadi Bapak ceritakan begitu dilantik ada gebrakan pertama dari dalam dulu tentu Pak ya. Dari dalam ya kan, di lingkungan kelurahan, lalu keluar masyarakat, PR terbesar sudah Bapak selesaikan pelan-pelan. Tapi kan Pak, yang namanya giat masyarakat itu kan nggak ada selesai di situ kan. Nah, di sini kan ada menariknya karena ada program Pancakarsa terkait dengan kebijakan pemerintah. Sejauh mana Pak relevansi atau benang merahnya Pancakarsa program kabupaten dengan yang telah Bapak lakukan? Mungkin bisa jelaskan. Baik, seperti kita ketahui, saya lurah yang ditugaskan oleh Bupati untuk jabatan di satu kelurahan. Dalam rangka program, sebetulnya lurah model saya ini tidak mempunyai program. Ya. Kami ini lurah ini adalah pelaksana program yang sudah ditentukan oleh Bupati dengan Pancakarsa ini. Ya. Suka dengan tidak suka, kita harus laksanakan itu dan sampai ke bawah. Nah, buktinya secara gampang sebetulnya untuk melaksanakan ini. Bogor sehat, kita buat bagaimana kehidupan masyarakat itu menuju sehat. Tadi yang Bapak udah lakukan ya, seperti lingkungan, satu lingkungan saya buat sehat. Ditambah dengan adanya kader Sibat, adanya kader PKK, kader apa, semua harus saya aktifkan. Semua harus saya aktifkan. Itu dari satu sisi kesehatan saja. Lalu dari sisi sekarang untuk bagaimana masyarakat ini pintar, seperti keinginan Bupati, pintar, karsa cerdas ya. Dengan karsa cerdas, saya siapkan yang tadinya mungkin di depan kantor itu ada tempat untuk aktivitas anak atau kreatif anak. Saya buatkan dirubah menjadi warung pintar atau gubuk pintar. Nah, di sini gubuk pintar ini saya buat itu sengaja saya pasang nantinya itu untuk kembali wifi. Jadi anak-anak kita yang memang dalam keadaan situasi kondisi COVID sekarang, orang tuanya keadaannya ekonomi melemah, bisa anak-anak itu belajar daring di situ, daring di kelurahan. Dan ini wajib saya, kewajiban saya sebagai lurah. Ini begitupun bagaimana sekarang dalam suasana ini menghidupkan daripada perekonomian masyarakat. Nah, saya mencoba bersama dengan Karang Taruna, yaitu melaksanakan pembibitan di bidang sekarang yang paling utama adalah buah alpukat. Buah alpukat. Kebetulan di sini di kantor di depan ada pohon alpukat yang luar biasa hebat, 2. Ini dipakai untuk silang. Untuk silang mereka. Dan ini mereka mencoba semua dibelajarkan kepada semua warga masyarakat di Kelurahan Tengah. Yang pada intinya mereka punya cita-cita Kelurahan Tengah menjadi ikon untuk usaha pembibitan alpukat. Demikian sampai saya dititipkan tanah 4.000 meter oleh seseorang yang akan rencananya dibuat menjadi showroom penampung pembibitan di depan PDIP, persis di depan PDIP di sebelah. Iya. Wah, itu pusat kota itu 4.000 meter. Maksudnya dengan itu dijadikan showroom pembibitan yang menampung daripada masyarakat Kelurahan Tengah dan sekaligus bahwa Tengah menjadikan pusat ibu kota kabupaten. Itu kalau ada kunjungan yang ke kabupaten dari provinsi, dari kabupaten manapun, tidak perlu berputar kemana-mana, cukup di tengah saja sudah cukup. Hidup semua ekonomi di tengah. Ini rencana saya ke depan mendukung daripada Pancakarsa. Jadi
Terima kasih kepada Ibu Bupati. Sebetulnya dengan program Ibu Pancakarsa ini cukup untuk meningkatkan kredibilitas saya sebagai lurah. Saya sebagai Jadi lurah ada panduan, Pak, ya? Oh, jadi panduan. Iya. Jadi saya bukan lagi jadi orang-orang yang harus mencari-cari program, tapi sudah disiapkan oleh Bupati. Apa nggak luar biasa Bupati Bogor? Termasuk, nah perlu diingat nih oleh masyarakat kelurahan terutama. Kita tidak perlu sirik dengan desa, dengan anggaran ada yang di desa. Bupati kita sebelum jadi bupati sudah berani membuat satu statement atau aturan, yaitu dengan hibah, dana hibah untuk kelurahan yang bisa dimanfaatkan membangun kelurahan. Makanya hebat Bupati. Bupati Bogor hebat. Siap. Ya pemirsa, terkait dengan program Lurah Tengah yang dimotori oleh Pak Awan ini, ternyata sejalan dengan program Pancakarsa. Ya memang yang beliau bilang bahwa seorang lurah hanya menjalankan fungsi perannya sesuai arahan atau program yang telah dilakukan oleh pemerintahan kabupaten. Untuk bincang kita selanjutnya setelah kita jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam acara Bincang Pagi bersama Lurah Tengah, Bapak Awan, terkait dengan program Pancakarsa dan juga capaian di Kelurahan Tengah. Pak Awan menggebu sekali dari Pak Awan menjelaskan terkait dengan program Pancakarsa yang telah digelontorkan Bupati, dan sebagai lurah hanya pelaksana dan itu harus segera dijalankan. Nah, berarti apa rencana Pak Awan ke depan terkait dengan pelaksanaan program di Kelurahan Tengah dan dikaitkan Pancakarsa? Bisa dijelaskan? Baik, untuk program kita selaku pendukung Pancakarsa, sebetulnya bukan pendukung, tapi kita pelaksana ya. Saya tidak pernah terlepas dengan arahan maupun support dari seorang camat Cibinong, yaitu Bambang Tawakal. Beliau selalu menyupport. Beliau begitu ambisi untuk lurah-lurah itu maju sesuai dengan program Bupati kita, yaitu dengan Pancakarsa-nya. Jadi dengan Pancakarsa tidak perlu lagi kita sedang berpikir lagi. Buat apa kita mencari pikiran yang macam-macam? Tinggal action. Tinggal kita action. Bagaimana kita dengan masyarakat, rangkul masyarakat. Jadi yaitu, apalagi model saya di tengah. Di tengah banyak pengontraknya. Apa yang dibuatin pengontrak? Ini perkantoran ini kan hanya ngontrak di tempat saya. Iya. Penduduk saya di seberapa? Iya. Tapi perkantoran mulai dari kantor bupati, kantor sekda, semua perkantoran. Jadi yang ada pengontrak semua di saya. Iya. Nah, saya dengan warga saya yang sekian, mungkin hanya 60% dari kependuduk yang ada di wilayah saya ini, saya harus lebih menikmati dengan programnya Ibu. Bagaimana saya bisa sampai menyentuh ke bawah, sampai ke akar bawah. Karena itu tadi, saya berkeyakinan bahwa Kelurahan Tengah merupakan kelurahan yang termaju di Kabupaten Bogor sesuai prinsip daripada Ibu Bupati, menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Nah, saya pun sama. Jadi saya punya prinsip mengambil daripada visi misi Bupati. Saya sebagai Lurah Tengah mengharapkan Kelurahan Tengah menjadi kelurahan termaju di Kabupaten Bogor. Begitu. Terima kasih. Iya, Pak Wan, ini memang bincang pagi kita ini jadi sangat menarik karena apa? Satu sisi Lurah Tengah adalah lurah sentral ya, di mana pemerintahan Kabupaten Bogor ada di Lurah Tengah ya, di bawah kepemimpinan Pak Awan. Dan satu sisi Pak Awan sebagai pelaksana giat program Pancakarsa juga sudah melakukan gebrakan dari sejak awal beliau dilantik. Dan seperti yang beliau katakan bahwa program ke depan sejauh mana Bupati atau pemerintahan melakukan programnya tentang Pancakarsa, beliau hanya melaksanakan, dan tentu sesuai visi bagaimana Kabupaten Bogor termaju, begitu juga dengan Lurah Tengah ya kan, menjadi lurah termaju di 19 kelurahan di Kabupaten Bogor. Pemirsa, bincang pagi kita
kali ini bersama Lurah Awan begitu sangat menarik terkait dengan program yang telah dijalankan. Waktu juga yang memisahkan kita, Pak. Ya, kan? Terima kasih atas kehadirannya pagi ini di acara Bincang Pagi kita. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa dalam acara Bincang Pagi kita dengan tema yang lain. Terima kasih, Pak.